Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 5 alif ba dan ta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 1 September 2021. Ustadz ingin memberikan semangat terlebih dahulu kepada kalian bahwa pentingnya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, sehingga wawasan kita semakin luas, wawasan kita semakin banyak, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah SWT. Dan tentunya juga tujuan dari belajar adalah, tujuan akhir untuk belajar adalah supaya kita mendapatkan lebih dekat kepada Allah SWT, bukan malah menjauh, ya. Jadi tujuan belajar itu bukan malah menjauhkan diri kita kepada Allah, tapi tujuan belajar adalah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini materi PKN, materinya tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan atau apa definisi daripada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian kalian mengetahui apa saja hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi simak videonya dengan sebaik-baiknya dan kita lanjutkan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Anak-anakku sekalian, silakan kalian dibuka buku pena halaman 86. Di situ materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita sudah masuk ke tema yang kedua, subtema yang pertama, ya. Jadi kalian bisa dilihat di situ, ya. Oke. Kita masuk kepada pengertian terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian hak, yang kedua pengertian kewajiban, dan yang ketiga adalah pengertian tanggung jawab. Apa itu hak? Setiap manusia memiliki hak. Setiap kita adalah memiliki hak. Bahkan bayi yang baru lahir pun sudah memiliki hak. Jadi hak itu apa sebenarnya? Jadi hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Bahkan masih dalam kandungan pun sudah memiliki hak. Haknya dia mendapatkan makanan, asupan makanan dari ibunya, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika di dalam rahimnya. Itu adalah menjadi hak untuk bayi tersebut atau janin tersebut, ya. Kemudian yang kedua, apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan pada setiap manusia, ya. Atau misalkan kita kasih contoh sholat dalam agama Islam. Sholat itu sebuah kewajiban untuk kita. Kemudian mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kemudian apa lagi? Kemudian kerja bakti adalah sebuah kewajiban juga. Membersihkan ruangan sebuah kewajiban juga. Nanti akan ada kaitannya itu dengan hak-haknya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Itu namanya tanggung jawab.
Misalkan ada satu orang dikasih amanah untuk melakukan sesuatu. Misalkan untuk melakukan membersihkan kelas misalkan. Anak tersebut diberikan tanggung jawab oleh gurunya, "Nak, silakan bersihkan kelas." Ketika dia melaksanakan membersihkan kelas, maka dia sudah bertanggung jawab. Ya. Dengan segala konsekuensinya. Dia bertanggung jawab berarti. Jadi, yang pertama tadi tentang hak. Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Contohnya, misalkan hak untuk makan, hak untuk mencari ilmu, itu adalah sebuah hak. Hak untuk bisa disayang oleh orang tua kamu, hak menyayangi adik, hak menyayangi kakak, itu semua hak. Kemudian kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap kita. Contohnya adalah dalam agama, yaitu sholat. Kemudian dalam sosial lainnya adalah kerja bakti dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab apa? Tanggung jawab adalah sesuatu yang diberikan kepada orang tersebut, kemudian dia menanggung akibat dan tugas yang atau sikap berani yang dia lakukan. Ya, itu dia. Nah, di sini juga dijelaskan di halaman 86, berikut pelaksanaan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh, pada hari libur, Pak Tony berhak beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajiban, Pak Tony memperoleh haknya, yaitu beristirahat di lingkungan yang bersih. Nah, jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu ternyata saling berhubungan, saling berkaitan. Ini sudah masuk ke materi yang kedua, ya. Tadi Ustaz membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ya, pengertiannya terlebih dahulu, yaitu hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan satu masalah. Nah, sekarang kita masuk ke kedua, yaitu tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contoh simpelnya adalah mengerjakan piket di kelas. Ini saya kasih contoh simpelnya. Yang pertama, contoh simpelnya adalah mengerjakan piket di kelas. Mengerjakan piket di kelas adalah kewajiban anak-anak di sekolah. Dan kewajiban itu ketika dia mengerjakan piket, dia harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada sampah yang masih berserakan atau tidak bersih. Nah, kemudian hubungannya lagi dengan haknya apa? Haknya adalah anak-anak memiliki atau bisa belajar di kelas dengan keadaan kelas yang rapi dan bersih. Paham? Ustaz ulangi lagi sekali lagi ya. Hak kalian di kelas adalah kalian mendapatkan pelayanan, yaitu kelas yang rapi dan bersih. Kewajiban kalian adalah piket. Artinya kalian ikut juga membersihkan kelas tersebut karena itu kelas kalian. Kewajiban itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah kalian melaksanakan kewajiban, yaitu mengerjakan piket dengan penuh tanggung jawab, maka kalian akan mendapatkan haknya. Apa haknya? Haknya adalah kalian mendapatkan kelas yang bersih. Ketika mendapatkan kelas yang bersih, maka kalian akan mendapatkan kenyamanan yang akan kalian dapatkan di kelas. Seperti itu, ya. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalian harus memiliki sikap-sikap ini. Memiliki sikap tanggung jawab,
untuk melaksanakan kewajiban tadi. Ya. Jadi Masya Allah ini sesuatu yang penting. Ya. Kemudian di dalam buku juga dijelaskan di halaman 90. Silakan kalian sambil ikuti baca. Ustadz akan baca paragraf kedua dan paragraf ketiga. Di situ dijelaskan hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tadi Ustadz udah kasih satu contoh. Sekarang Ustadz kasih satu contoh yang lain yang ada di dalam buku ini. Ya. Pertama, hubungan antara hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Warga dapat terlihat dalam pemilihan ketua RW. Di Desa Sukasari berikut ini, warga Desa Sukasari akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah seorang warga Desa Sukasari, Parino memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Parino dan warga lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tenda kursi di balai warga, tempat warga akan memberikan suaranya. Di malam hari, warga beramai-ramai datang ke balai untuk memberikan suara dengan memilih satu calon ketua RW yang ada di kertas pemilihan. Warga pun tetap berada di balai warga hingga perhitungan suara berakhir dan terpilih seorang warga RW baru. Seluruh warga menjalankan kewajiban dengan menjaga agar pemilihan tersebut tetap berjalan secara rahasia, jujur, dan adil. Calon ketua RW yang dipilih oleh Parino ternyata kalah dalam pemilihan. Parino menerima hasil pemungutan suara tersebut dengan lapang dada dan memberikan selamat kepada RW yang baru terpilih. Proses pemilihan ketua RW merupakan bentuk musyawarah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun pemilihan yang berada dengan warga lainnya, Parino bertanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga masyarakat, Parino juga bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah diputuskan bersama masyarakat tersebut. Ya. Di sini dijelaskan tentang antara hak dan kewajiban. Hak Parino adalah memilih ketua RW. Ya. Kewajiban masyarakat adalah bagaimana pemilihan itu berjalan dengan baik dan lancar adalah bergotong royong untuk Untuk membuat tempat pemilihan dengan baik dan nyaman dengan bergotong royong oleh masyarakat. Nah, kemudian mereka melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab supaya apa? Supaya terjadinya pemilihan yang lancar, rahasia, jujur, dan adil. Nah, gitu ya. Ini beberapa hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi Ustaz sudah menjelaskan dua. Yang pertama, pengertian hak dan tanggung jawab, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian Ustaz juga menjelaskan tentang hubungannya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Intinya kalian harus memiliki tanggung jawab. Laksanakan kewajiban kalian dengan penuh tanggung jawab. Kalau kalian melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka kalian akan mendapatkan hak yang luar biasa. Contoh simpelnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Dalam agama kita melaksanakan kewajiban itu, contohnya sholat, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sholatnya yang rapih, yang benar, kemudian dalam keadaan bersuci dengan baju yang rapih, nyaman, wangi. Itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena itu adalah kewajiban kita. Haknya akan kita dapatkan nanti di surga. Itu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes dengan baik dan benar. Tetap kalian juga menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, penegak sholat, generasi Quran di generasi Rabbani. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.